Halo guys, siapa di sini nih yang orang Karawang? Nah, mari kumpul ya. Aku bakal ceritain mengenai kota Karawang, guys. Tapi bukan soal goyang Karawang ya, guys. Kita mau cerita mengenai sejarah Karawang dengan salah satu tokoh pahlawan yang sangat berjasa. Nah, kira-kira siapa beliau dan apa peranan serta jasa beliau bagi kota Karawang, guys? Kalian yang orang Karawang wajib tahu ya, guys. Dan aku juga bakal mengulik salah satu tragedi atau peristiwa berdarah yang pernah terjadi di kota Karawang, tepatnya di Kampung Rawagede. Nah, kalau kalian yang belum pernah dengar ceritanya, mari kumpul di sini dan aku bakal ceritain cerita ini dari awal sampai akhir ya, guys. Dan jangan lupa nanti diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channelnya Daerah Syah dan Bunda. Kali ini karena menyambut kemerdekaan RI yang ke-77, aku bakalan bawain cerita mengenai kemerdekaan Indonesia serta tokoh pahlawan dan tragedi apa aja yang terjadi. Dan salah satunya yang akan aku angkat di cerita aku kali ini adalah mengenai tragedi Rawagede yang pernah terjadi di daerah Karawang, Jawa Barat. Nah, siapa aja tokoh pahlawannya dan bagaimana cerita tragedi yang sebenarnya yang pernah terjadi, aku bakal ceritain lengkap di video aku kali ini ya. Dan jangan lupa juga diklik tombol subscribe-nya, di like dan di komen di akhir video kita. Oke, langsung aja kita saksikan videonya sampai lengkap. Oke, apa itu peristiwa Rawagede? Peristiwa Rawagede adalah salah satu peristiwa kelam dari bangsa Indonesia yang pernah terjadi di desa Kampung Rawagede ya. Kita nyebutnya itu sekarang desa Balongsari, kalau yang orang Karawang pasti udah tahu. Nah, ini terjadi di tanggal 9 Desember 1947 mengenai kekejaman tentara Belanda terhadap penduduk kampung yang seharusnya nggak bersalah pada waktu itu tapi menjadi korban sipil ya guys. Nah, seperti apa ceritanya dan siapa sebenarnya tokoh Karawang yang sangat berperan dan sangat berjuang dalam peristiwa ini, kita akan ceritakan ya guys. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, bukan berarti perjuangan Indonesia itu selesai di situ aja ya guys. Karena ternyata tentara Belanda atau pihak Belanda masih saja ingin menguasai Indonesia guys, dengan mereka melancarkan agresi militer yang pertama, yaitu pada tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus tahun 1947. Nah, tentara Belanda ini berhasil mendatangi kembali Indonesia untuk melakukan agresi militer mereka dengan menduduki wilayah Jawa Barat Indonesia. Dan akibat pendudukan kembali tentara Belanda tersebut membuat Tentara Republik Indonesia atau TRI pada saat itu memilih untuk mundur dan mengungsi ke wilayah pedesaan di daerah Karawang, tepatnya di Kampung Rawagede, Jawa Barat. Dan Tentara Republik Indonesia ini dipimpin oleh Kapten Lukas Kustarjo yang pada saat itu memang menjadi salah satu tokoh yang paling diincar oleh tentara Belanda. Nah, kenapa si sang kapten ini menjadi incaran Belanda pada saat itu? Karena Kapten Lukas Kustarjo diketahui adalah salah satu tokoh yang sangat lihai dalam menyerang pos-pos pertahanan Belanda guys. Dan orangnya sendiri itu sangat bersahaja ya guys. Jadi maksudnya kalau kita lihat foto beliau itu nggak kelihatan sebagai salah satu seorang yang sangat menjadi ancaman. Tetapi ternyata beliau adalah salah satu yang menjadi tokoh penting untuk menghancurkan pos-pos Belanda. Nah, kalian pasti bertanya ya, kenapa pada saat itu Kampung Rawagede yang dijadikan markas pertahanan Tentara Republik Indonesia? Ada 3 alasannya ya guys. Yang pertama adalah dia terletak di daerah segitiga pertahanan dari tentara Belanda yang bermarkas di Karawang, Cikampek, dan Rengas Dengklok. Jadi benar-benar strategis letaknya ya guys. Yang kedua, dia adalah daerah yang pro-republik. Dan yang ketiga tadi udah kita bahas, memang letaknya sangat strategis dan yang seperti kita ketahui Karawang adalah salah satu daerah penghasil lumbung padi. Jadi otomatis untuk persediaan pangan sendiri dan stok bagi tentara kita itu cukup aman guys, karena diketahui Karawang sendiri adalah menjadi sumber pangan terbesar pada saat itu ya guys. Nah, untuk keberadaan dari Kapten Lukas ini sendiri ternyata diketahui oleh antek-antek Belanda guys. Nah, pada saat itu tentara yang diketahui sebagai antek-antek Belanda bernama Tentara Kenil ya guys, dan berasal dari bahasa Belanda. Apa itu Kenil? Nah, untuk Tentara Kenil ini sendiri sebenarnya diambil dari bahasa Belanda ya guys, yaitu dari singkatan Koninklijke Nederland Indische Leger. Dan Tentara Kenil ini sendiri sebenarnya bukan asli dari tentara Belanda ya guys, dan mereka terdiri dari tentara-tentara bayaran yang digunakan untuk membantu tentara Belanda dalam mempertahankan kedaulatannya di Indonesia. Itulah salah satu alasan kenapa Belanda bertahan di Indonesia guys. Nah, Tentara Kenil yang dikenal juga sebagai Tentara Kerajaan Hindia Belanda ini dipimpin oleh Mayor Wajiman. Dan Tentara Kenil ini sendiri sebenarnya bukan berasal dari tentara asli Belanda itu sendiri ya guys. Mereka diisi oleh tentara-tentara bayaran yang diisi oleh beberapa negara, yaitu diantaranya adalah warga negara Perancis, Jerman, Belgia, Swedia, dan Indonesia.
Loh, kok ada Indonesianya juga? Nah, kalian pasti kaget ya. Benar, Kenil itu adalah tentara yang diisi oleh mayoritas bangsa Indonesia kita sendiri, guys. Artinya, ini adalah perang melawan saudara kita sendiri, guys. Miris memang, tapi itulah kenyataannya, guys. Nah, pada waktu itu Indonesia memiliki salah seorang pahlawan yang sangat berjasa ya, guys. Namanya tadi aku udah sebutin di depan, yaitu Kapten Lukas Kustarjo. Nah, beliau sebenarnya lahir di Magetan, Jawa Timur pada tahun 1920, guys. Tetapi ketika beliau berjuang untuk tentara Republik Indonesia di Karawang, beliau akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di daerah Cipanas, Jawa Barat hingga umur 76 tahun, guys. Pada waktu itu Kapten Lukas menjadi salah satu ancaman terbesar bagi tentara Belanda ya, guys. Karena beliau benar-benar mahir menyamar ketika malam hari menjadi tentara Belanda dan menghancurkan pos-pos pertahanan Belanda. Dan salah satu aksi dari Kapten Lukas yang sangat membuat Belanda naik pitam pada saat itu adalah beliau berhasil membajak kereta api dari Karawang ke Jakarta milik Belanda yang berisi amunisi atau senjata dan logistik bagi tentara mereka. Dan akibat dari tindakan heroiknya tersebut, Kapten Lukas menjadi tokoh yang sangat dicari-cari oleh tentara Belanda dan bahkan kepalanya dihargai 10.000 gulden pada saat itu bagi siapa saja yang menemukannya dan menyerahkannya ke tentara Belanda. Dan akhirnya terjadilah tragedi Kampung Rawagede, di mana keberadaan Kapten Lukas pada saat itu akhirnya diketahui oleh tentara Kenil Belanda. Dan sekitar 300-an dari tentara Belanda menyerbu kampung tersebut untuk memburu Kapten Lukas. Saat itu tentara Belanda datang sekitar jam 4 sampai dengan jam 6 pagi dan berbuat hal yang tidak baik ya, guys. Mereka menembaki seluruh warga desa hanya untuk memburu seorang Kapten Lukas. Jadi yang terjadi di sini adalah mereka menembaki warga-warga sipil yang seharusnya tidak ikut terlibat sama sekali dalam perang tersebut, guys. Dan pada waktu itu tentara Belanda menghabisi semua laki-laki bangsa Indonesia yang berumur remaja sampai dengan dewasa untuk diinterogasi dan ditanyakan mengenai keberadaan Kapten Lukas. Dan pada waktu itu keberadaan Kapten Lukas memang benar-benar tidak diketahui ya, guys, karena ternyata beliau memang sedang mengungsi di daerah Pasir Awi yang berjarak sekitar 2 km dari Kampung Rawagede karena beliau sudah mengetahui akan keberadaan tentara Belanda yang siap mencarinya. Dan akibat peristiwa tersebut memakan korban jiwa dari bangsa Indonesia atau warga sipil sebanyak 431 korban jiwa, guys. Dan hal ini salah satunya juga diakibatkan oleh adanya cuaca buruk pada waktu itu ya, guys, karena pada saat itu kejadiannya hujan deras sehingga banyak tentara kita yang tidak sempat menyelamatkan diri dan melindungi Kapten Lukas dengan tidak memberitahukan tentang keberadaan beliau, sehingga akhirnya banyak warga sipil yang menjadi korban dari keberingasan tentara Belanda, guys. Dari kejadian tersebut, tentara Belanda juga diketahui tidak berhasil menemukan keberadaan Kapten Lukas yang diketahui memang sudah mengungsi pada malam itu, guys. Dan pada tanggal 14 September 2011, akhirnya pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bersalah atas tragedi Rawagede. Dan untuk mengenang kejadian tragedi Rawagede, maka pemerintah membangun sebuah monumen di tahun 1995 dan mulai diresmikan di tahun 1996 yang dikenal sebagai Monumen Rawagede. Dan sebelum dibangun monumen, tempat ini hanyalah sebuah pemakaman dari para korban yang meninggal akibat tragedi tersebut. Monumen ini terletak di Jalan Monumen Rawagede, Mekarjaya, Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan salah satu yang ikonik dari Monumen Rawagede ini adalah adanya patung emas yang ada di dalam Monumen Rawagede tersebut dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Patung emas ini menceritakan tentang kesedihan seorang ibu yang ditinggal anak laki-laki dan suaminya yang dibantai oleh tentara Belanda. Dan di belakang patung emas ini tertulis puisi Chairul Anwar yang berjudul Bekasi Karawang. Dan bagi kamu yang pernah berkunjung dan melihat secara langsung pasti akan ikut terhanyut dan membayangkan kejadian tragis Rawagede pada saat itu. Dan di belakang Monumen Rawagede terdapat Taman Makam Pahlawan yang diberi nama Sampurna Raga. Dengan total jumlah korban yang dimakamkan di kompleks makam tersebut berjumlah 181 orang. Serta di dekat Taman Makam Pahlawan terdapat tempat upacara yang menghubungkan makam dengan Monumen Rawagede. Serta terdapat juga relief peristiwa Rawagede, di mana kamu dapat melihat rangkaian peristiwa Rawagede dalam sebuah relief yang ada di sisi luar monumen. Jadi selain berwisata di Monumen Rawagede, kalian juga bisa sambil belajar sejarah. Dan terdapat juga diorama peristiwa Rawagede. Di dalam Monumen Rawagede terdapat patung replika atau diorama yang menceritakan tentang peristiwa tersebut, di mana patung tentara Belanda yang sedang menggeledah desa dan menghabisi para lelaki yang ada di desa Rawagede pada waktu itu. Oke, demikian sekilas cerita sejarah mengenai peristiwa tragedi Rawagede yang terjadi di tahun 1947.
Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita generasi muda untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bye-bye.